Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang oknum polisi diduga melakukan penganiayaan kepada seorang remaja di Goa. Diduga akibat protes eksekusi lahan, kantor Desa Maroneng di Kabupaten Pinrang terbakar habis. Bertaruh nyawa demi pendidikan, 3 murid sekolah dasar di Kabupaten Sinjai lewati sungai sedalam 10 meter untuk bersekolah. Kita ke informasi pertama. Seorang oknum polisi diduga melakukan penganiayaan kepada seorang remaja di Goa. Akibatnya korban mengalami sejumlah luka di bagian wajah dan tubuhnya. Peristiwa anggota polisi yang diduga menganiaya seorang remaja di Kabupaten Goa pada 27 Juli lalu kini ditangani Divisi Propam Polda. Terduga pelaku dilaporkan keluarga korban karena pelakunya mengakibatkan korban trauma dan terluka di bagian wajah serta tubuhnya. Pemeriksaan akan dilakukan secara maraton dengan mendatangi korban serta sejumlah saksi untuk melengkapi pemeriksaan Bribka M. Sementara itu, Bribka M juga telah membuat laporan polisi di Polres Goa terkait penganiayaan terhadap anaknya yang diduga dilakukan oleh korban. Hal itulah yang menjadi pemicu kemarahan Bribka M hingga ia diduga melakukan penganiayaan. Ya, kalau Bribka M ini ada 2 yang ditindak pidana di Grimum, kemudian juga di Propam. Kemudian yang dilaporkan oleh Bribka M ini di Goa karena anaknya diduga dianiaya oleh yang menjadi korbannya Bribka M ini. Jadi saling melapor. Polisi menjamin pemeriksaan terduga pelaku dilakukan secara transparan. Jika terbukti bersalah, sanksi tegas telah menunggu Bribka M karena diduga menganiaya anak di bawah umur. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Si Jago Merah menghanguskan kantor Desa Maroneng di Kabupaten Pinrang Sabtu dini hari. Namun tidak ada berkas dan perabot kantor yang ikut terbakar. Api dengan cepat membakar sebagian besar kantor Desa Maroneng, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Kebakaran pada Sabtu dini hari ini sempat membuat warga panik. Beruntung tidak ada korban jiwa. Pemerintah desa juga memastikan tidak ada berkas milik kantor desa yang ikut terbakar saat kejadian. Seluruh berkas dan perabot yang ada di dalam kantor sudah dipindahkan sebelum proses eksekusi lahan 29 Juli lalu. Saya juga tidak tahu, baru lihat ini lah kenapa ada begini lagi. Nah, untuk berkas-berkas yang di dalam, Pak? Sebelum pasca penggusuran kemarin memang sudah disampaikan ke teman-teman perangkat desa untuk membawa berkasnya atau mengamankan berkasnya. Karena memang kita hindari hal-hal nantinya yang ke depan seperti apa. Jangan sampai berkas ini LPG laporan itu ribet masalahnya kalau itu di bumi hanguskan juga. Oh, jadi Kebakaran ini diduga merupakan buntut dari polemik eksekusi lahan yang terjadi di Desa Maroneng. Sebelumnya, eksekusi lahan sengketa seluas 4 hektar dilakukan pada 29 Juli lalu. Meski ada kericuhan, petugas tetap membongkar 19 unit rumah. 2 rumah dan kantor desa tidak dihancurkan dalam eksekusi tersebut. Namun pasca eksekusi, kantor desa pernah diserang oleh orang tak dikenal. Suwardi datang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Seorang pelaku pencurian sepeda motor lintas kabupaten diciduk polisi. Penangkapan sempat diwarnai kejar-kejaran karena pelaku berusaha kabur. Dari kota Makassar juga seorang pria diamuk warga setelah tertangkap tangan mencuri 1 ekor ayam milik pedagang di wilayah Biringkanaya. Tim Resmo Polda bersama tim Jatanras Polres Goa mengepung sebuah rumah yang merupakan tempat persembunyian pencuri sepeda motor di kawasan Jalan Abu Bakar Lambogo. Pelaku berhasil diringkus setelah berusaha kabur melalui jendela belakang rumah.
Residivis perkara begal itu ternyata memiliki 3 anggota komplotan dan penadah. 3 sepeda motor hasil kejahatan pelaku disita. Polisi masih memburu 3 rekan pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Yang kami amankan tadi adalah pelaku curanmor, yang mana yang bersangkutan itu adalah residivis pelaku begal. Berapa TKP tadi di Dari hasil interogasi yang diakui itu 3. Kalau berupa modus, pelaku ini mobile dan boleh dikategorikan pelaku curanmor antar kabupaten. Sementara itu di Kecamatan Biringkanaya, Makassar, seorang pria diamuk warga setelah tertangkap tangan mencuri 1 ekor ayam milik pedagang di Jalan Perintis Kemerdekaan. Dari pengakuan pelaku, rencananya ayam hasil curian akan dijual untuk berpesta miras bersama 2 rekan pelaku yang masih kabur. Di Pasar Daya itu setiap pagi mereka masyarakat banyak yang menjual ayam. Sehingga pada saat ditangkap, akhirnya masyarakat ada yang melakukan tindakan-tindakan yang tentunya tidak kita inginkan bersama, yaitu penganiayaan. Karena tidak ada korban atau ayam tersebut bisa dikembalikan kepada pemiliknya dan pemilik ayam tidak melakukan pelaporan atau mencabut laporannya, sehingga jalur damai kami lakukan dan kami tidak melakukan suatu tindak lanjut dalam bentuk pemeriksaan atau penahanan. Kasus pencurian ayam ini berakhir dengan damai karena korban mencabut laporannya. Sang pelaku berjanji untuk tidak melakukan perbuatan melanggar hukum kembali. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Diduga depresi lantaran ingin menikah, seorang wanita hendak loncat dari jembatan Waduk Nipa-Nipa setinggi 10 meter di Kabupaten Maros. Namun aksi nekat tersebut berhasil digagalkan oleh warga yang melintas. Sejumlah warga dan polisi wanita berupaya menenangkan seorang wanita yang diduga hendak melompat dari atas jembatan Nipa-Nipa setinggi 10 meter. Wanita tersebut sempat berteriak dan menolak untuk diamankan hingga mengundang perhatian pengguna jalan dan menimbulkan kemacetan panjang. Niat untuk melompat dari jembatan digagalkan warga setempat yang sempat melihat sang wanita di atas jembatan. Wanita asal desa Moncongloe Lapara berinisial AW umur 23 tahun diduga depresi lantaran ingin menikah dan mencari suami. Menurut informasi dari masyarakat, dia sudah naik di atas jembatan, namun dapat digagalkan oleh masyarakat yang melintas di sekitar situ. Katanya mau menikah, tapi menurut informasi beliau ada sedikit gangguan jiwa atau mungkin stres gitu. Artinya depresi ya dan karena ingin menikah ya dan? Ya kurang lebih begitu tadi yang kami dapat informasi sewaktu di TKP. Polisi membawa wanita tersebut ke rumah sakit khusus daerah Dadi Makassar untuk memeriksa kondisi kejiwaan korban. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros.